Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Semoga kita semua termasuk orang yang mendapatkan hikmah dari keistimewaan yang ada di bulan suci Ramadan ini. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan yang sering kali ditanyakan setiap kali memasuki bulan Ramadan, terutama bagi perempuan yang biasanya tidak bisa berpuasa genap selama bulan Ramadan sebagaimana kaum laki-laki. Bagaimana sih hukumnya perempuan yang meminum obat untuk menunda haid sehingga bisa berpuasa Ramadan secara penuh, sehingga bisa melakukan tadarus lebih maksimal, sehingga bisa melakukan taraweh dan sholat qiyamul lail, atau bahkan misalnya iktikaf itu lebih maksimal. Bagaimana hukumnya? Pada dasarnya masalah ini bukan masalah baru. Kenapa? Karena dalam Al-Musannafnya Abdul Razak sudah diceritakan banyak riwayat yang menjelaskan bahwa pada saat itu, pada masa sahabat pun sudah dikenal apa yang disebut dengan obat atau herbal ya, untuk menunda atau menghentikan haid. Jadi disebutkan bahwa ada seorang laki-laki bertanya kepada Abdullah bin Umar, bagaimana hukumnya perempuan yang menghentikan haidnya karena haidnya lama sekali gitu. Di situ disebutkan namanya itu air arak. Sahabat Abdullah bin Umar menjawab, ya tidak apa-apa begitu. Bahkan dalam riwayat Al-Tok juga disebutkan ada orang yang ingin tawaf tetapi waktu itu masih dalam keadaan haid, sehingga ditanyakan, ini bagaimana ini tawaf, boleh tidak? Dia itu sebelumnya haid dan meminum obat ya atau herbal karena ingin melakukan tawaf gitu. Iya boleh gitu. Dari sini kita tahu bahwa secara fikih hukum orang yang menunda atau menghentikan ya haid karena ingin melakukan ibadah lebih optimal, lebih maksimal, hukumnya boleh. Jadi kalau ada perempuan mengkonsumsi obat tertentu sehingga dalam keadaan suci ya, tidak melihat darah, maka dia hukumnya seperti seorang perempuan yang dalam keadaan suci dari hadas besar. Jadi dia tetap sholat, dia puasa, dia melakukan ibadah-ibadah lain yang diharuskan suci dari hadas besar misalnya begitu. Tetapi ada disebutkan dalam Al-Mughninya Ibnu Qudamah bahwa kebolehan ini ada syaratnya, yaitu obat yang dikonsumsi, herbal yang dikonsumsi adalah sesuatu yang dikenal aman gitu. Sehingga dari sini kita bisa menyimpulkan ya bahwa kebolehannya menunda haid ataupun menghentikan haid itu ada syarat aman, tidak membahayakan siklus haid ke depannya, tidak merusak hormon, bahkan kondisi fisik atau psikis lainnya. Jadi pastikan bahwa dengan mengkonsumsi obat itu tidak ada bahaya yang ditimbulkan, dan ini tentu saja caranya dengan berkonsultasi dengan tenaga medis. Kemudian kalau secara fikih dibolehkan, sebenarnya mana yang lebih utama? Disebutkan bahwa yang lebih utama sebenarnya biarkan saja perempuan mengalami haid sebagaimana siklus alaminya, karena pada dasarnya ketika perempuan meninggalkan puasa, sholat karena haid, dia sedang dalam keadaan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yuhibbu an tu'ta rukhsuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Jadi Allah itu menyukai ketika
rukhsahnya kita pakai sama bahagianya dengan ketika kita mengambil hukum azimah. Jadi ketika kita mau menunda haid atau kita membiarkan itu boleh, tetapi yang lebih utama adalah membiarkan fitrah kita berjalan secara alami, dan ketika kita meninggalkan puasa karena udzur, kita sebenarnya sedang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dalam keadaan udzur tentu kita bisa melaksanakan amalan yang lain ya. Ketika kita tidak bisa taraweh misalnya, kita bisa mutolaah kitab, kita bisa berdiskusi masalah-masalah agama yang lain. Ketika kita tidak bisa berpuasa misalnya, kita juga bisa melakukan amal soleh sosial yang lain, sehingga itu juga tetap menghasilkan pahala-pahala kebaikan yang mudah-mudahan menjadi simpanan amal kebaik kita. Jadi intinya adalah bahwa boleh kita menunda haid asal dalam keadaan aman. Ketika kita tidak melihat ada darah, maka itu hukumnya seperti orang yang suci dari hadas besar. Jadi kita tetap sholat, kita tetap berpuasa dan melakukan amalan yang lain, tetapi dipastikan juga bahwa ketika kita memilih untuk mengkonsumsi obat tertentu untuk menunda atau menghentikan haid, obat tersebut bukan obat yang membahayakan. La dororo wa la diror. Jadi sesuatu yang membahayakan itu tidak boleh. Sehingga kalau menunda haid dan itu adalah hal yang membahayakan, ini bisa menjadi hukumnya haram. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.